pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan dengan saya sendiri, Rehan Huta Sibuan. Saya Tiffany Carolina. Saya Raina Delia. Saya Stefan Febrianti. Saya Revanda Farizal. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas laporan tentang analisis kasus pembusukan lobster air tawar dengan mata kuliah fisiologi pasca panen. Perkenalkan, saya Tiffany Carolina sebagai moderator. Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya yang memiliki ekonomi tinggi dan prospek dasar yang sangat menjanjikan, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Spesies ini berasal dari Australia di bagian utara dan Papua Nugini, namun kini telah berhasil dibudidayakan secara intensif di berbagai negara tropis termasuk Indonesia. Lobster air tawar memiliki nilai ekonomi tinggi baik di nasional maupun internasional sebagai komoditas seafood premium. Namun, krustasea ini sangat rentan terhadap penurunan mutu karena pertama, memiliki kadar air yang tinggi sekitar 75% sampai 80%. Yang kedua, memiliki protein yang sangat berlimpah di 17 sampai 20% dan mempunyai enzim proteolitik endogen aktif serta memiliki lemak tak jenuh ganda yang mudah teroksidasi. Nah, kami akan membahas bagaimana bentuk dan struktur tubuh, kandungan kimia, proses metabolisme sel, hingga tahapan penurunan mutu serta penyebab kerusakan pada lobster air tawar, seperti autolisis, enzim, dan mikroorganisme. Laporan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk mendukung pengelolaan serta pengembangan produk lobster air tawar agar lebih efisien dan berkelanjutan. Yaitu pergolongan komunitas berdasarkan morfologi. Lobster pada air tawar merupakan salah satu organisme perairan yang termasuk dalam kelompok Crustacea pada filum Arthropoda. Secara anatomi, tubuhnya terbagi menjadi dua, yaitu bagian utama skeptorax yang merupakan gabungan kepala dan ekor. Nah, struktur dan komposisi kimiawi. Yang pertama itu adanya pergolongan komoditas berdasarkan morfologinya. Lobster air tawar merupakan salah satu organisme perairan yang termasuk dalam kelompok Crustacea pada filum Arthropoda. Secara anatomi, tubuhnya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ceptothorax yang merupakan bagian gabungan kepala dan dada, serta abdomen yang berfungsi sebagai bagian perut. Bagian abdomen memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi karena menjadi lokasi utama penumpukan pada daging. Lobster itu juga ada ciri khasnya. Air tawar ditandai dengan oleh adanya luar yang disebut exoskeleton yang keras yang tersusun atas kitin. Kitin itu sebagai berfungsi melindungi organ tubuh. Selain itu, organisme ini memiliki sepasang cangkang yang berkembang dengan baik, antena sebagai alat sensoris serta fungsi pasang kaki yang digunakan untuk bergerak pada lobster. Karakteristik morfologi tersebut sangat berpengaruh terhadap mutu hasil perikanan, khususnya dalam menentukan tekstur dan presentasi daging yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua adanya tipe dan bentuk jaringan penyusun. Secara umum, tubuh lobster air tawar disusun atas beberapa jenis jaringan utama, yaitu jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Jaringan otot ini merupakan bagian terbesar, terutama pada bagian abdomen, sehingga berperan dominan dalam menentukan kualitas pada daging. Struktur otot ini terdiri atas protein, mifobril, seperti aktin dan miosin. Fungsi aktin dan miosin itu berfungsi sebagai mekanisme kontraksi.
pada jaringan ikat memiliki fungsi sebagai penyongkong terhadap jaringan pada tubuh. Keberadaan kolagen pada jaringan ini turut menentukan kekuatan pada tekstur daging, terutama setelah mengalami proses pengolahan dan pemasakan. Sementara itu, jaringan lemak pada lobster air tawar tuh jumlahnya cadangannya sangat sedikit. Lemak umumnya terakumulasi pada organ cadangan deras yang berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi organisme. Yang ketiga, adanya komposisi kimiawi pada lobster air tawar yang terdiri atas beberapa komponen. Yang utama adanya protein, lemak, air, karbohidrat, mineral, serta vitamin. Nah, dari komponen-komponen itu sangat berperan penting dalam menentukan kualitas, nilai gizi, serta daya simpan produk. Nah, kandungan protein pada lobster tergolong sangat tinggi, teman-teman, yaitu berkisar 18-22%. Wah, sangat besar ya, teman-teman. Dan mengandung asam amino esensial yang lengkap. Protein ini memiliki peran utama, apa tuh, teman-teman, dalam membentuk jaringan tubuh serta menjadi indikator penting dalam menilai mutu produk perikanan. Nah, kadar lemak lobster itu relatif rendah, berkisar antara 0,5-2%. Sangat rendah juga ya, sehingga menjadi komoditas ini sebagai sumber protein hewani yang sehat dan rendah dan lemak. Kandungan air merupakan komponen terbesar dalam bentuk lobster, itu sekitar 70-80%. Kadar airnya ini menyebabkan produk lebih mudah mengalami kerusakan apabila tidak ditangani dengan baik, sehingga proses pemaskapannya lambat. Karbohidrat pada lobster sebagian besar disimpan dalam bentuk glikogen yang berfungsi sebagai sumber energi. Keberadaan glikogen ini juga berpengaruh terhadap perubahan pasca panen, khususnya pada fase rigor mortis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian komposisi kimiawi. Secara kimiawi, daging lobster didominasi oleh air sekitar 75-80%, yang membuatnya sangat rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, terdapat protein sekitar 18-22% yang bernilai gizi tinggi, namun juga dapat mempercepat proses pembusukan. Komponen lain seperti lemak, abu, dan glikogen, meskipun jumlahnya kecil, tetap berperan dalam menentukan cita rasa dan kualitas daging. Karena tingginya kandungan air dan protein, daging lobster tergolong mudah rusak atau perishable, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat setelah panen. Nah, selanjutnya yaitu metabolisme seluler. Saat lobster masih hidup, terjadi kondisi aerobik, di mana energi dihasilkan secara optimal. Namun, setelah mati, suplai oksigen terhenti dan metabolisme berubah menjadi anaerobik. Pada kondisi ini, glikogen dipecah menjadi asam laktat yang menyebabkan penurunan pH pada daging. Hal ini berdampak pada perubahan tekstur dan menurunnya kualitas daging secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses metabolisme ini menjadi awal dari penurunan mutu pasca panen dan perlu dikendalikan dengan penanganan yang baik. Tahap kemunduran mutu pada udang air tawar. Pada tahap awal dimulai saat kondisi udang masih segar dengan tekstur kenyal dan warna cerah. Setelah mati, ATP menurun dan mulai terbentuknya asam laktat. Ketika ATP habis, udang mengalami rigor mortis sehingga tubuh udang menjadi kaku. Setelah itu masuk fase post rigor, di mana enzim mulai menguraikan jaringan sehingga tekstur mulai melunak. Selanjutnya, pada tahap lanjut, udang mengalami pembusukan.
tekstur menjadi lembek dan berlendir akibat degradasi protein. Muncul bercak hitam atau melanosis yang sering terlihat pada bagian kepala udang. Selain itu, terbentuk senyawa seperti amonia dan TMA yang menyebabkan bau busuk pada udang. Secara visual, warna udang menjadi kusam dan tidak segar. Secara kimia, sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, laju pertumbuhan bakteri. Setelah proses autolisis, kerusakan lobster dilanjutkan oleh pertumbuhan bakteri pembusuk seperti Vibrio. Bakteri ini memanfaatkan hasil degradasi protein sebagai sumber nutrisi, kemudian menguraikannya menjadi senyawa basa volatil dan amina biogenik yang menyebabkan bau busuk pada lobster. Laju pertumbuhan bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Pada suhu kamar sekitar 25-30 derajat Celcius, bakteri tumbuh sangat cepat sehingga lobster dapat mengalami pembusukan waktu sekitar 8 hingga 16 jam. Jika disimpan pada suhu chilling sekitar 4 derajat Celcius, aktivitas bakteri mulai melambat sehingga kesegaran lobster dapat dipertahankan hingga kurang lebih 2-3 hari. Sementara itu, penyimpanan menggunakan es batu pada suhu 0-2 derajat Celcius menjadi metode yang paling efektif karena mampu menekan pertumbuhan bakteri sehingga mutu lobster dapat bertahan hingga sekitar 5 hari. Oleh karena itu, penggunaan es segera setelah penangkapan atau panen sangat penting untuk memperlambat pertumbuhan bakteri dan mempertahankan kualitas lobster selama penyimpanan. Saya akan menjelaskan materi tentang deteriorasi enzimatis. Deteriorasi enzimatis merupakan tahap awal penurunan mutu lobster setelah organisme mati. Enzim endogen yang masih aktif akan menguraikan jaringan tubuh melalui proses autolisis. Akibatnya, komponen utama seperti protein dan lemak mengalami degradasi yang menyebabkan perubahan tekstur, aroma, dan warna daging lobster. Yang pertama, enzim protease berperan dalam memecah protein struktural pada jaringan otot menjadi peptida dan asam amino. Proses ini menyebabkan tekstur daging yang semula menjadi padat menjadi lebih lunak dan kurang elastis. Selain itu, hasil degradasi protein juga dapat memicu munculnya aroma yang tidak segar. Yang kedua ada enzim lipase yang menghidrolisis lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas kemudian mengalami oksidasi lanjutan yang menghasilkan bau tengik. Aktivitas lipase ini menyebabkan penurunan kualitas aroma dan rasa pada lobster selama penyimpanan. Yang ketiga, enzim oksidatif, yaitu mempercepat reaksi senyawa tertentu dengan bantuan oksigen. Reaksi ini menyebabkan terjadinya pencoklatan atau browning yang menurunkan penampilan visual serta memengaruhi cita rasa pada lobster. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, oksigen, dan kandungan nutrisi. Suhu tinggi mempercepat reaksi enzimatis, sedangkan suhu rendah dapat memperlambatnya. Oleh karena itu, penyimpanan pada suhu rendah, penggunaan kemasan vakum, serta penambahan antioksidan dapat dilakukan untuk menghambat deteriorasi enzimatis dan mempertahankan kualitas lobster lebih lama. Saya Yolanda Delia Siboro akan menjelaskan mekanisme kerusakan pada lobster air tawar. Seperti yang kita ketahui, mekanisme kerusakan adalah proses menurunnya mutu bahan pangan akibat aktivitas enzim dan reaksi kimia setelah organisme mati. Salah satu tahap utamanya adalah autolisis. Autolisis merupakan proses penghancuran jaringan oleh enzim yang berasal dari dalam tubuh organisme itu sendiri, tanpa bantuan mikroorganisme. Setelah lobster mati, suplai oksigen terhenti, sehingga metabolisme berubah menjadi anaerob dan menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH. Penurunan pH ini kemudian mengaktifkan enzim proteolitik yang memecahkan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana. Akibatnya, tekstur daging menjadi lebih lunak, elastis berkurang, dan kemampuan mengikat air menurun sehingga terjadi keluarnya cairan. Selanjutnya, terjadi perubahan kimia seperti denaturasi protein, oksidasi lemak yang menyebabkan bau tengik, serta pembentukan senyawa seperti amonia dan trimetilamin yang menimbulkan bau tidak sedap. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi penanganan dan apa saja bagian dari strategi penanganan. Untuk mempertahankan mutu ekspor, hal-hal yang wajib diterapkan adalah pertama ada rantai dingin, yaitu cool can. Biasanya penggunaan es sejak pasca panen hingga distribusi, dan ada juga blast freezing
pembekuan cepat pada minus 30 derajat Celcius untuk menjaga tekstur sel. Dan ada juga penerapan GMP dan HACCP. Biasanya ini untuk sanitasi ketat untuk mencegah kontaminasi silang. Dan ada juga kemasan vakum untuk mencegah kontak oksigen guna menghambat oksidasi lemak. Sekian, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.